TNI telah melaksanakan analisis terkait kerawanan yang kemungkinan akan terjadi dalam tahapan Pilkada serentak 2024. Beberapa hal menonjol yang terjadi antara bulan September sampai dengan bulan November 2024. Pada bulan September 2024 terdapat 3 kejadian, yaitu pelemparan granat oleh OTK di rumah calon gubernur Aceh, kemudian penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Toli-Toli, pergantian calon wakil gubernur Papua Selatan, dan pada bulan Oktober terdapat 2 kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon gubernur Maluku Utara. Kemudian pada bulan November ini 2 kejadian menonjol, KPU membatalkan paslon nomor urut 1 Pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Dan pada bulan Oktober terdapat 2 kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon gubernur Maluku Utara. Kemudian pada bulan November ini 2 kejadian menonjol, KPU membatalkan paslon nomor urut 1 Pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses pilkada. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan kelancaran proses demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi ancaman keamanan. Yang pertama adalah penguatan penegakan hukum berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktek money politik, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara. Yang kedua adalah program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada. Selanjutnya dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif, melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang. Kemudian juga peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan, mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik. Sebagai bentuk nyata dari upaya mitigasi tersebut, TNI bersama Polri melaksanakan cooling down system melalui doa bersama lintas agama di berbagai daerah, seperti yang dilakukan Panglima TNI dengan Kapolri di Denpasar, Surabaya, dan Semarang menjelang pelaksanaan pilkada. Untuk mengamankan pilkada serentak, TNI mengerahkan personil sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang, dan TNI AU 10.237 orang. Selain itu, alutsista TNI juga disiapkan dan disiagakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik. TNI AD menyiapkan pesawat Kasa 212 dari Pus Penerbat, Helibel, truk sebanyak 1.871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah. Kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI, yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar di Koarmada 2, KRI Teluk Wondana Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolin Lamil, Jakarta. Selanjutnya TNI AU menyiapkan Boeing 737, C-130 Hercules, CN-295, dan heli Karakal, kemudian Super Puma yang disiapkan di Korps UD 1. Kemudian Hercules C-130, Kasa 212 di Korps UD 2, kemudian C-235 di Korps UD 3. TNI AD akan menggelar 139.339 personil yang tersebar di 15 Kodam termasuk Kopassus dan Kostrad.